Nama saya Elianto, NIM B1032181047. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menganalisis laba kotor PT Java Confit Indonesia Tbk. Profil perusahaan. Nama perusahaan itu Java Confit Indonesia Tbk. Didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1971. Alamat: Kantor Pusat Java di Wisma Millenia, lantai 7, Jalan MT Haryono dengan nomor KAF 16 Jakarta 12810, dengan pabrik berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, Tangerang, Banten, Cirebon, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, Lampung, Padang, Sumatera Barat, dan Bati-Bati, serta Kalimantan Selatan. Pengertian laba kotor. Laba kotor adalah laba yang didapat perusahaan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Dengan kata lain, laba kotor merupakan perhitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Tujuan analisis laba kotor, yaitu untuk menganalisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor dari suatu perusahaan dari periode ke periode. Selanjutnya ada laporan laba kotor PT Java Confit Indonesia. Untuk penjualan bersihnya pada tahun 2019 sebesar 26.645.376 rupiah. Lalu penjualan bersihnya pada tahun 2020 sebesar 32.800.2.738 rupiah, yang mengalami kenaikan sebesar 6.157.362 rupiah. Untuk HPP-nya atau harga pokok penjualannya pada tahun 2019 sebesar 21.899.600 rupiah. Lalu untuk harga pokok penjualannya pada tahun 2020 sebesar 26.866 juta rupiah, dengan kenaikan harga pokok penjualannya sebesar 4.966 juta rupiah. Lalu laba kotor pada tahun 2019 sebesar 4.745.760 rupiah. Lalu laba kotor 2020 sebesar 5.937.688 rupiah, yaitu yang mengalami kenaikan laba kotor dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1.191.787 rupiah. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba kotor di PT Java Confit Indonesia, yaitu yang pertama, perubahan harga jual. Harga jual berpengaruh pada besaran laba yang diperoleh perusahaan, yaitu misalnya contohnya seperti semakin tinggi harga jual maka semakin besar juga laba kotornya. Perubahan kuantitas produk yang dijual. Jumlah kuantitas produk yang dijual juga berpengaruh pada besaran laba, misalnya berupa kenaikan jumlah produk yang dijual maka akan juga berpengaruh terhadap kenaikan laba kotor. Lalu ada juga harga pokok penjualan. Kesimpulannya, perubahan kondisi laba kotor dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan akibat terjadinya perubahan jumlah harga produk yang dijual. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.